Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan, yaitu Intercompany Profit Transaction and Asset. Next slide. Selanjutnya di sini, Kak, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Janatul Muna dengan NIM akhir 082, yang kedua ada Yaunsa Sediasana dengan NIM akhir 093, yang ketiga ada Siva Nurhaliza Zahra dengan NIM akhir 114. Selanjutnya, di dalam intercompany profit transaction ini ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama itu mengenai pengertian dari intercompany profit transaction, selanjutnya ada pengertian dari downstream dan upstream, selanjutnya lagi ada intercompany profit pada aset yang tidak disusutkan, dan ada pada aset yang disusutkan, selanjutnya ada aset tetap yang dijual pada bukan nilai wajar, atau pada kondisi rugi, selanjutnya juga ada konsolidasi upstream dan downstream pada penjualan aset tetap, dan ada latihan soal juga. Next slide. Materi. Next. Intercompany profit transaction. Intercompany profit transaction ini adalah transaksi keuntungan perusahaan afiliasi, anak, dan induk. Transaksi keuntungan ini berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perusahaan induk dan perusahaan anak. Dalam intercompany profit transaction ini, penjualan barang atau jasa dilakukan antara perusahaan yang terkait atau berafiliasi satu sama lain dengan harga yang ditentukan. Perbedaannya ini dengan transaksi jual beli pada umumnya adalah bahwa transaksi ini tidak melibatkan pihak ketiga yang independen. Slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai downstream dan upstream. Downstream sendiri merupakan transaksi di mana perusahaan induk yang melakukan penjualan kepada anak. Sedangkan upstream merupakan transaksi di mana perusahaan anak melakukan penjualan kepada induk. Downstream sendiri juga dapat disebut sebagai transaksi hulu dan upstream dapat disebut dengan transaksi hilir. Pengakuan keuntungan dari kedua jenis transaksi terdapat perbedaan, yaitu yang pertama pada transaksi downstream ada dua situasi. Pada aset non-depreciable, keuntungan dapat diakui ketika pembeli telah berhasil melakukan penjualan kepada pihak ketiga. Lalu pada aset depreciable, keuntungan dapat diakui ketika pihak pembeli telah menggunakan atau melakukan penyusutan terhadap aset tersebut. Lalu apabila di transaksi upstream, pada aset non-depreciable, keuntungan dapat diakui ketika pihak pembeli telah berhasil melakukan penjualan kepada pihak ketiga dengan menghitung besaran NCI. Lalu pada aset depreciable, keuntungan dapat diakui ketika pihak pembeli telah menggunakan atau melakukan penyusutan terhadap aset dengan menghitung NCI pula. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Unsa. Selanjutnya adalah intercompany profit pada aset yang tidak disusutkan. Intercompany profit pada aset yang tidak disusutkan merupakan keuntungan atau kerugian yang timbul karena perusahaan melakukan penjualan aset kepada perusahaan afiliasinya. Terjadinya transaksi tersebut mengharuskan adanya eliminasi dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Dalam kasus ini, entitas induk melakukan pembukuan keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan atau kerugian ini dihitung dengan membandingkan harga jual dengan nilai buku aset yang dijual. Realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan aset yang tidak disusutkan hanya dapat diakui pada saat pelepasan aset tersebut. Nah, pelepasan aset tersebut dapat terjadi karena berbagai akibat, yakni penjualan, penghentian, pengakuan, dan juga pertukaran. Tanah menjadi salah satu-satunya kategori aset tetap yang tidak disusutkan atau non-depreciable asset. Dalam konteks intercompany profit, pada aset yang tidak disusutkan, ada kemungkinan keuntungan ini tidak diakui secara penuh. Stream sale of land. Sun Corporation diakuisisi 90% kepemilikannya oleh Parent Corporation dengan nilai buku tercatatnya seharga 550.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2023, biaya
investasi sama dengan nilai buku tercatat dan nilai wajar bunga yang diakuisisi. Laba bersih dari SON untuk 2023 adalah 160.000 dan laba KUP tidak termasuk laba dari SON adalah 210.000. Laba parent termasuk 30.000 unrealized gain online yang dijual seharga 120.000 $120.000 dengan kos $90.000. Jurnal yang dibuat parent corporation untuk investment in SON pada 31 Desember 2023 adalah investment in SON sebesar 144.000 di debit dan di kreditnya income from SON senilai 144.000. Ini untuk mencetak 90% kepemilikan dalam laba yang dilakukan oleh SON Corporation. Nah, jurnal yang kedua ada income from SON dan investment in SON senilai 30.000 dan ini untuk mengeliminasi unrealized dari profit online yang dijual kepada SON Corporation. Lalu sajikan keras kerja konsolidasi untuk parent dan SON Corporation untuk tahun 2023. Financial statement terpisah untuk parent dan SON. Nah, gain on sale ini seharusnya tidak muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi dan tanah. Seharusnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dengan nilai yang sebenarnya yaitu $90.000. Jurnalnya berbeda dengan sebelumnya yaitu gain on sale di debit 30.000, land di kredit 30 mengeliminasi keuntungan dari penjualan dalam perusahaan afiliasi. Ini contoh soal yang kedua, year subsequent to intercompany sale. Ini merupakan jurnal penyesuaian untuk mengurangi harga tanah ke harga awalnya pada entitas konsolidasi di tahun berikutnya. Ini di debit investment in SON 30.000 dan land 30.000. Ini untuk mengurangi tanah menjadi sesuai dengan kos awalnya dan menyesuaikan dana akun investasi. Soal ketiga itu sell in subsequent years to outside entity dengan asumsi bahwa SON Corporation menggunakan tanahnya untuk 5 tahun dan dijual pada harga $140.000 pada 2027. Nah, pada tahun penjualan SON melaporkan laba senilai $20.000 gain, tetapi keuntungan entitas konsolidasi adalah 50.000. Nah, parent mencatat keuntungannya dari tanah di tahun 2027 menggunakan equity method dengan menyesuaikan laba investasinya. Jurnal dalam parent adalah investment in SON senilai $20.000 dan di kreditnya income from SON dengan nilai $20.000. Nah, ini untuk mencatat keuntungan yang ditangguhkan sebelumnya pada penjualan kepada SON. Setelah itu, parent melakukan eliminasi untuk penjualan tanah. Nah, jurnal eliminasinya adalah investment in SON di debit 20.000 dan gain on sale of land senilai 20.000. Pembahasan selanjutnya adalah intercompany profit pada aset yang disusutkan. Penjualan aset antar perusahaan dapat mengalami depresiasi, deflasi, ataupun amortisasi yang mengakibatkan keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi. Perusahaan harus mengeliminasi dampak keuntungan dan kerugian ini dari laporan keuangan induk dan konsolidasi sampai entitas terkonsolidasinya menyadarinya melalui penjualan ke entitas lain ataupun melalui penggunaan dalam entitas terkonsolidasi. Ketika perusahaan menjual aset yang sedang disusutkan kepada perusahaan afiliasinya, keuntungan ataupun kerugian dihitung dengan membandingkan harga jual dengan nilai buku aset yang dijual. Nilai buku adalah nilai tercatat dari aset yang disusutkan di laporan keuangan perusahaan penjual. Jika harga jual melebihi nilai buku, maka akan ada keuntungan. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari nilai buku, maka akan ada kerugian. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut, ataupun ketika aset tersebut dijual ke pihak non-afiliasi. Adapun aset yang dikategorikan adalah bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada aset tetap yang dijual bukan pada nilai wajar. Alasan aset tetap dijual atau dilepas ialah nilai aset yang sepenuhnya telah terdepresiasi, atau aset yang tidak lagi digunakan, atau keadaan tak terduga, atau penggantian aset, atau bisa jadi ada biaya pemeliharaan yang tinggi. Jadi, situasi yang dapat terjadi ketika transaksi penjualan aset tetap yang bukan pada nilai wajarnya ada dua. Yang pertama, penjualan aset tetap berada di bawah nilai wajar dapat terjadi apabila perusahaan yang perlu menjual aset tetap secara cepat karena adanya keadaan mendesak atau dapat pula karena aset yang sudah tidak efisien atau usang. Penjualan ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, penjualan aset tetap berada di atas nilai wajar.
Hal ini dapat terjadi apabila aset masih dalam kondisi yang baik atau terdapat kesepakatan khusus antara pembeli dan penjual. Dan penjualan ini akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal sebuah mesin induk memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun ketika dijual pada perusahaan anak dengan presentasi kepemilikan 90% seharga $20.000. Perusahaan induk atau penjual tersebut mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar $10.000 yang diakui atas dasar bagian per bagian selama 5 tahun. Jika laba bersih perusahaan anak di tahun 2020 adalah sebesar $200.000, tanpa adanya transaksi antar entitas lain, perusahaan induk mencatat laba dari perusahaan anak sebagai berikut. Di sini kita akan mencatat jurnal pertama, investment in Sun di debit dan income from Sun di kredit sebesar $188.000. Untuk jurnal ini yaitu untuk mencatat laba di tahun 2020, maka dituliskan sebagai berikut. Equity in Sun's income sebesar $180.000 dan cara menghitungnya adalah $200.000 dikali 90%. Lalu ditambahkan dengan unrealized loss on machine sebesar $10.000 dan dikurangi dengan piecemeal recognition of loss sebesar $2.000. Dan ketiga jurnal tersebut akan ditambah dan dikurangi. Maka hasil yang didapatkan adalah $188.000. Lalu selanjutnya ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang dibuat terkait dengan kerugian antar entitas di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ada machine, pada loss on sale of machine sebesar $10.000. Hal ini untuk mengeliminasi kerugian antar entitas yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Lalu ada pula depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $2.000, yaitu untuk meningkatkan beban penyusutan guna merefleksikan penyusutan atas dasar biaya. Lalu ada pula pada tahun 2021 hingga 2024, laba perusahaan induk atas laba dari perusahaan anak akan dikurangkan sebesar $2.000 menggunakan metode ekuitas pada tiap tahunnya. Melalui ayat jurnal kertas kerja juga akan terdapat pengurangan laba bersih konsolidasi sebesar $2.000 per tiap tahunnya. Eliminasi tersebut akan mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban penyusutan hingga pada dasar biaya yang bertujuan pada laporan konsolidasi. Ayat jurnal kertas kerja untuk tahun 2021 yaitu machine, depreciation expense pada accumulated depreciation, dan investment in Sun. Machine-nya itu sebesar $10.000, depreciation expense-nya sebesar $2.000, accumulated depreciation-nya sebesar $4.000, dan investment in Sun-nya sebesar $8.000. Jurnal ini akan digunakan untuk mengeliminasi pengaruh kerugian penjualan antar entitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsolidasi upstream dan downstream pada penjualan aset. Jadi di dalam perusahaan afiliasi itu pastinya ada namanya penjualan pembelian aset tetap secara downstream atau upstream, yaitu dari induk ke anak ataupun dari anak ke induk untuk penjualan aset tetap. Di sini ada contoh soalnya, yaitu Sun Corporation diakuisisi 80% kepemilikannya oleh parent corporation dengan nilai buku tercatat itu adalah $550 pada tanggal 1 Januari 2023. Sejak parent corporation itu mengakuisisi kepemilikan Sun Corporation, kedua perusahaan tersebut tuh saling berpartisipasi dalam transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap berikut ini. Yang pertama, transaksinya itu pada tanggal 1 Juli 2023, parent corporation menjual tanah kepada Sun Corporation dengan keuntungan yang diperoleh itu sebesar $4.000. Kemudian, Sun itu menjual kembali tanah tersebut kepada entitas luar pada tahun 2025 dengan kerugian ditanggung oleh Sun Corporation sebesar $800. Transaksi ini merupakan transaksi downstream di mana parent menjual kepada Sun. Yang selanjutnya adalah
transaksi kedua yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, Sun menjual equipment dengan nilai buku itu 20.000 kepada parent seharga 36.000. Equipment tersebut mempunyai nilai umur manfaat selama 5 tahun kepada parent dengan keuntungan sebesar 16.000. Equipment ini masih digunakan oleh parent hingga 31 Desember 2025. Transaksi ini merupakan contoh transaksi upstream di mana yaitu Sun menjual ke parent. Yang selanjutnya ada pada tanggal 9 sebelumnya pada tanggal 9 Januari 2025 parent menjual sebuah bangunan senilai 130.000 pada Sun dengan harga 100. Next slide. Selanjutnya, di transaksi yang pertama, di mana parent itu menjual kepada Sun dengan memperoleh keuntungan sebesar 4.000, kemudian Sun itu menjual kembali tanah entitas luar pada tahun 2025, kita menjurnal dulu. Yaitu investment instan pada land sebesar 4.000. Jurnalnya hampir sama seperti jurnal sebelumnya, cuman ada perbedaan pada akun pertamanya yaitu jadi investment instan. Next slide. Sun Corporation jual tanahnya tersebut di tahun 2025 dengan kerugian yang ditanggung oleh Sun ke pihak luar yaitu sebesar 800.000 kerugian yang ditanggung. Nah, berdasarkan harga transfer dan hasil bersihnya, terdapat keuntungan yaitu sebesar 3.200 dari 4.000 itu dikurang 800. Kemudian bagi entitas keuntungan tersebut berasal dari 4.000 dikurangi 800 sehingga keuntungannya adalah 3.200. Maka ayat jurnal kertas kerja dapat merubah kerugian 800 yang termasuk dalam laba terpisah Sun menjadi keuntungan sebesar 3.200. Jurnal eliminasinya itu adalah investment instan pada gain of 2 yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 di mana Sun menjual equipment dengan nilai buku 20.000 kepada parent seharga 36.000. Equipment tersebut mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun kepada parent dengan keuntungan itu sebesar 16.000. Nah, equipment ini masih digunakan oleh parent hingga 31 Desember 2025. Selanjutnya, kita dapat melihat transaksinya yaitu jurnal pertama kan Sun menjual equipment. Jurnal untuk mengakui keuntungan atas equipment tersebut itu adalah investment in Sun yang akan menambah aset sebesar 10.240. Selanjutnya ada non-controlling interest Januari 1 yaitu 2.560 dan ada accumulated depreciation equipment yang akan menambah aset 6.400. Ini semua akunnya di debit. Selanjutnya yang akun di kredit itu ada depreciation expense senilai 3.200 dan equipment senilai 16.000. Nah, untuk perhitungannya sendiri, yang pertama investment insan itu didapatkan dari 16.000 dikurang 3.200. 3.200 itu adalah depreciation expense-nya dari 16.000 dibagi 5.
Selanjutnya nilainya adalah 12.800 dan kemudian dikali dengan persentase kepemilikan controlling interest yaitu 80%. Selanjutnya untuk non-controlling interest itu dari selisih 16.000 kurang 3.200 didapat 12.800 dikali dengan persentase non-controlling interestnya yaitu 20% didapatkan hasil 1.280. Selanjutnya ada depreciation expense yang dihasilkan dari 16.000 dibagi 5 tahun, yaitu 3.200, dan ada accumulated depreciation expense yang dihasilkan dari 3.200 itu dikalikan 2 tahun karena sudah berjalan umurnya selama 2 tahun. Jadi 6.400. Ini adalah jurnal eliminasi atas keuntungan yang terrealisasi. Next slide. Nah, selanjutnya ada jurnal eliminasi atas keuntungan terrealisasi tersebut, yaitu gain on ya anjir. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari ini merupakan transaksi yang terakhir di tahun 2025. PRM menjual sebuah bangunan senilai 130. Pada San maka jurnalnya ini yang pertama gain on buildings dan accumulated depreciation buildings ini di debit, kemudian kreditnya ada buildings dan depreciation expense. Nilainya itu gain on buildingnya 25.600, accumulatednya 3.200, buildingnya 25.600, depreciation expense 3.200. Hasil gain on building ini didapatkan dari 155.600 dikurangin 130.000 didapatkan 25.600. Selanjutnya untuk accumulated depreciation karena sudah uh, berjalan selama 1 tahun dan diakuinya pada tanggal 31 Desember 2025, maka accumulated depreciation yang diakui adalah 3.200. Begitu juga dengan depreciation expense-nya yaitu 3.200. Dan untuk building-nya sendiri sama dengan nilai gain-nya. Ini adalah jurnal untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi pada penjualan gedung downstream dan eliminasi pengaruhnya di tahun saat ini dari laba yang belum direalisasi dari akun depresiasi. Next slide. Selanjutnya ada jurnal eliminasi lainnya yang didapatkan dari working paper atau laporan konsolidasian yang tertera, yaitu di mana kita dapat mengeliminasi laba atau income dari Sun Corporation dan 80% Sun's dividend. Yaitu yang pertama ada jurnal eliminasi laba bersih untuk pengendali controlling interest, yaitu di mana jurnalnya adalah income from Sun pada dividends dan investment in Sun. Income from Sun-nya 51.200, dividennya 19.200, dan investment in Sun-nya 32.000. Bisa di next slide dulu untuk melihat. Next slide. Di sini dapat dilihat bahwa dividennya itu adalah 24.000. Jadi untuk controlling interest-nya kita dapat menghitung 80% dikali 24.000 untuk hasil dividen yang sebelumnya. Selanjutnya ke slide sebelumnya. Untuk income from Sun-nya itu adalah 51.200 yang didapatkan dari hasil, next slide, 64.000 yaitu net income pada Sun Corporation dikali 80%, jadi ada 51.000. Berapa? Selanjutnya sisanya ditaruh ke investment in Sun. Slide sebelumnya. Selanjutnya, jurnal yang selanjutnya adalah jurnal eliminasi laba bersih dan dividen untuk pihak NCI. Untuk mengeliminasi income dan dividen tersebut, kita
dapat mencatat akun-akun yaitu NCI atau non-controlling interest share senilai 12.800. Angka ini didapatkan dari 64.000 net income Sun Corporation dikali dengan 20%. Selanjutnya untuk dividennya di kredit itu senilai 2.400 didapat dari 24.000 tadi dikali 10%. Selanjutnya sisanya selisih antara non-controlling interest share dan dividen ini ditaruh di akun non-controlling interest atau NCI senilai 10.400. Selanjutnya jurnal yang terakhir adalah jurnal eliminasi laba ditahan dan ekuitas, yaitu untuk mengeliminasi return earnings dan capital stock perusahaan anak, yaitu return earnings yang didapat adalah 160.000 dan return earnings Sun yang didapat adalah 160.000 dan capital stocknya adalah 320.000. Pada investment insan 384.000 dan non-controlling interest beginning 96.000. Next slide. Angka-angka ini didapat dari return earning yang Sun 160.000. Selanjutnya ada common stock, capital stock 320.000. Sudah selanjutnya maka dijelaskan dalam jurnal corporation ini kita dapat melihat bahwa transaksi-transaksi yang sudah tercatat sebelumnya di jurnal-jurnal yang sudah diberikan poin-poin A, B, C, D, E, F itu selanjutnya di adjustment, di mana yang adjustment pertama itu untuk gain on building pada jurnal C di adjust ke debit sehingga nanti di consolidate statementnya itu jadi 0. Selanjutnya ada juga gain or loss on land di adjust ke kredit, di mana akan menambah si gainnya sehingga di konsolidasinya itu akan menghasilkan laba yang sesungguhnya yaitu 3.200 karena dikurangi kerugiannya. Selanjutnya ada income from Sun yaitu di debit 42.080. Kemudian ada COGS itu tidak diapa-apain. Depreciation expense itu di-adjust ke kredit pada jurnal B dan C itu ada 3.200 dan 6.400 sehingga menghasilkan hasil 116.800. Selanjutnya ada adjustment selanjutnya itu pada dividen. Jadi untuk menghilangkan dividen Sun Corporation itu maka di-adjust ke kredit pada jurnal D yaitu 19.200 dan pada jurnal E yaitu 4.800 sehingga menghasilkan konsolidasi statementnya itu dividen yang sebenarnya pada parent yaitu 160.000. Selanjutnya untuk return earning juga di-adjust untuk menghilangkan return earning Sun Corporation yaitu 200.000 sehingga dikonsolidasi hasilnya 400.000. Selanjutnya adjustment juga dilakukan untuk buildings di-adjust ke kredit itu terdapat pada jurnal yang C. Selanjutnya ada accumulated depreciation buildings di-adjust ke debit itu juga ada di jurnal yang C. Selanjutnya ada equipment itu di-adjust ke kredit terdapat pada jurnal B itu 16.000. Selanjutnya ada accumulated depreciation equipment pada jurnal B 6.400 dan kemudian investment insan itu di-adjust jurnal A, jurnal B, jurnal D, jurnal F. Selanjutnya ada capital stock yang di-adjust ke debit
ke debit sebesar 320.000 berdasarkan jurnal F untuk menghilangkan capital stock yang ada. Selanjutnya ada non-controlling interest, itu di-adjust ke debit untuk uh, untuk menghitung adanya NCI yaitu 2.560. Dan selanjutnya juga ada jurnal adjustment untuk NCI di kredit yaitu jurnal E dan jurnal F. Next slide. Latihan soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya untuk latihan soal terdiri dari 3. Yang pertama ada pilihan ganda, mini esai, dan juga studi case. Ini latihan soal, terdapat 10 soal. Soal pertama, transaksi penjualan aset tetap dari perusahaan anak ke perusahaan induk disebut. Jawabannya adalah A, upstream atau hulu. Alasannya karena upstream merupakan sebutan untuk penjualan antar afiliasi yang berasal dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Sedangkan downstream adalah sebutan untuk penjualan antar afiliasi yang berasal dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Soal nomor 2, laba ketika terjadinya transaksi penjualan aset dari induk ke anak sebelum terjual ke pihak luar disebut. Jawabannya adalah A, unrealized gain. Alasannya karena unrealized gain adalah laba yang belum direalisasikan. Disebut belum direalisasikan karena belum terjual ke pihak luar dan keuntungan tersebut masih dalam satu kesatuan entitas yaitu induk dan anak. Apabila aset tersebut sudah terjual ke pihak luar, maka pihak induk harus mengakui adanya laba yang sudah terrealisasikan atau realized gain dari penjualan tersebut. Selanjutnya soal nomor 3, unrealized gain or loss menjadi realized gain or loss pada transaksi intraafiliasi penjualan aset tetap yang dapat disusutkan di anak ke induk terjadi ketika jawabannya adalah yang B. Aset tersebut sudah dipakai ataupun disusutkan. Alasannya karena aset tersebut sudah dipakai atau sudah mengalami penyusutan. Nah, hal ini dikarenakan untuk aset tetap yang dapat disusutkan apabila diakui unrealized gain or loss, maka laba tersebut dapat menjadi realize atau terrealisasi yang aset tersebut sudah terpakai dan disusutkan. Sementara untuk aset yang tidak dapat disusutkan, pengakuan realized gain or loss baru bisa jika aset sudah terjual ke pihak luar. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal nomor 4 dan 5 menjadi satu acuan pernyataan, yaitu perusahaan induk menjual tanah dengan nilai buku $8.000 kepada perusahaan anak seharga $10.000 pada tahun 2010. Perusahaan anak memiliki tanah tersebut selama 2011. Perusahaan anak menjual tanah tersebut seharga $12.000 kepada entitas luar pada tahun 2012. Pertanyaan nomor 4 adalah, pada tahun 2010 keuntungan yang belum direalisasikan. Jawabannya adalah yang A, dieliminasi dari laba bersih konsolidasi dengan ayat jurnal kertas kerja yang mencakup kredit ke akun tanah sebesar $2.000. Alasannya karena keuntungan yang belum direalisasi harus dieliminasi dari laba bersih konsolidasi dengan ayat jurnal eliminasi, yaitu debit dengan akun gain on sale. Ini untuk menghapus gain dan juga dikredit akun tanah atau lain sebesar jumlah gainnya itu 2.000. Selanjutnya nomor 5, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang A, tidak diperlukan penyesuaian kertas kerja untuk tanah yang diperoleh pada tahun 2011 jika perusahaan induk telah menetapkan metode ekuitas dengan benar. Yang B, ayat jurnal yang kertas kerja mendebit keuntungan di atas penjualan tanah dan mengkredit tanah yang akan diperlukan setiap tahun sampai tanah tersebut dijual kepada entitas konsolidasi. Yang C, menurut metode ekuitas, akun investasi perusahaan induk dalam perusahaan anak akan lebih rendah sebesar $2.000 dibandingkan dengan ekuitas tercatat dalam perusahaan anak selama tahun 2011. Yang D, pada tahun 2012, tahun di mana perusahaan anak menjual tanah tersebut kepada entitas luar, penyesuaian kertas kerja untuk tanah akan mencakup pendebitan keuntungan atas penjualan tanah sebesar 4.000. Jawaban adalah yang B. Alasannya karena ayat jurnal untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain adalah gain on sale of land di debit dan kreditnya adalah land sebesar jumlah keuntungan antar perusahaan afiliasi. Nah, nomor 6 pertanyaannya, dengan harga apakah sebuah aset tetap diukur pada transaksi dengan harga apakah sebuah aset tetap diukur pada transaksi penjualan atau pembelian aset tetap antara perusahaan afiliasi? Jawabannya adalah yang A, dengan harga perolehan aset tetap pada saat transaksi. Alasannya karena
Transaksi antar afiliasi aset tetap biasanya diukur dengan menggunakan harga perolehan aset tetap pada saat transaksi terjadi. Hal ini dikarenakan harga perolehan mencerminkan biaya awal yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Selanjutnya, soal nomor 7 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada soal nomor 7. Peri Corporation menjual bangunan yang bernilai buku sebesar $90.000 kepada Sip Corporation. Perusahaan anak yang dimiliki yaitu 75% oleh Peri. Seharga $110.000 pada tanggal 1 Januari 2011. Sip menentukan bahwa sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 4 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah straight line. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011, laporan keuangan terpisah Peri dan Sip menunjukkan nilai peralatan bersih berturut-turut sebesar $500.000 dan $300.000. Akun peralatan bersih yang dikonsolidasi akan sebesar di sini dari 4 jawaban yang tersedia, maka jawabannya adalah $777.500. Hal ini dikarenakan untuk perhitungannya sendiri, pertama adalah menambahkan $500.000 ditambah $300.000 dan hasilnya $800.000. Lalu dikurangi dengan gain on sale sebesar $30.000 dan ditambah piecemealnya sebesar $7.500 menjadi $777.500. Lalu untuk soal nomor 8, Peer Corporation menjual peralatan dengan sisa umur manfaat 3 tahun dan nilai buku sebesar $19.500 pada Cynthia Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Peer seharga $21.000 pada tanggal 1 Januari 2004. Ayat Jurnal Kertas Kerja Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2004 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari penjualan peralatan antar perusahaan akan mencakup dari keempat jawaban yang tersedia. Jawabannya adalah yang D, yaitu debit pada keuntungan atas penjualan peralatan sebesar $1.500. Alasannya adalah debit pada keuntungan atas penjualan peralatan karena jika ingin mengeliminasi keuntungan maka posisi jurnalnya adalah di debit dan untuk nominalnya berasal dari $21.000 dikurang $19.500 yaitu $1.500. Selanjutnya. Lalu untuk soal nomor 9, sebuah perusahaan anak menjual peralatan dengan sisa umur manfaat 4 tahun kepada perusahaan induknya pada tanggal 1 Januari tahun 2009 dengan keuntungan sebesar $15.000. Pengaruh transaksi antar perusahaan ini terhadap laba investasi perusahaan induk dari perusahaan anaknya tahun 2009 akan jawabannya adalah yang A, yaitu meningkat sebesar $15.000 jika perusahaan anak dimiliki 100%. Alasannya adalah intercompany profit dihitung sebagai selisih antara harga penjualan oleh Strawberry Company kepada pelanggan eksternal dengan harga pembelian dari Pineapple Company. Dalam kasus ini, intercompany profit adalah $80.000 dikurangi $50.000 sama dengan $30.000. Selanjutnya, soal nomor 10. Maaf, slide sebelumnya. Ya, soal nomor 10, Pineapple Company menjual tanah kepada Strawberry Company dengan harga pembelian sebesar $50.000. Strawberry Company kemudian menggunakan tanah tersebut untuk membangun gedung. Setelah selesai dibangun, Strawberry Company menjual gedung tersebut dengan pihak eksternal dengan harga $80.000. Berapa intercompany profit yang dihasilkan dalam transaksi ini? Jadi intercompany profit yang dihasilkan adalah sebesar $30.000, yaitu jawaban yang A. Alasannya intercompany profit dihitung sebagai selisih antara harga penjualan oleh Strawberry Company kepada pelanggan eksternal dengan harga pembelian dari Pineapple Company. Dalam kasus ini intercompany profit adalah $80.000 dikurangi $50.000 sama dengan $30.000. Selanjutnya. Lalu untuk soal selanjutnya, di sini ada mini esai nomor 1, yaitu jelaskan mengapa terdapat proses eliminasi terhadap transaksi terkait aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Hal ini dikarenakan perusahaan antar afiliasi, baik
Perusahaan induk maupun anak merupakan satu kesatuan yang dimana dalam laporan keuangan konsolidasian tertera bahwa keduanya dianggap sebagai satu entitas sehingga transaksi tersebut hanya dianggap sebagai transaksi pemindahan barang atau jasa. Proses eliminasi ini pula dilakukan agar tidak terjadinya double pencatatan karena transaksi yang terjadi masih dalam lingkup perusahaan afiliasi. Selanjutnya, untuk soal mini esai nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan transaksi antara intercompany profit pada aset yang tidak disusutkan dan intercompany profit pada aset yang disusutkan. Jawabannya, intercompany profit pada aset yang tidak disusutkan terjadi ketika suatu perusahaan menjual aset yang tidak mengalami penyusutan kepada perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya perolehan aset tersebut. Perbedaan harga antara penjualan kepada perusahaan lain dan biaya perolehan aset merupakan intercompany profit. Sedangkan untuk intercompany profit pada aset yang disusutkan terjadi ketika suatu perusahaan menjual aset yang mengalami penyusutan kepada perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai buku aset tersebut. Nilai buku aset adalah nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya, untuk soal mini esai yang ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan mengapa penjualan aset tetap dapat dilakukan bukan pada nilai wajar. Jawabannya, penjualan aset tetap yang bukan pada nilai wajar dapat terjadi karena berbagai situasi. Situasi tersebut seperti yang pertama, adanya kondisi pasar yang sedang buruk atau tidak stabil sehingga nilai dari penjualan aset tetap akan mengalami penurunan dibandingkan nilai wajarnya. Yang kedua, kondisi dari aset tetap yang baik atau buruk juga mempengaruhi dari nilai penjualan aset tetap yang dapat menjadi kenaikan atau penurunan penjualan tersebut. Situasi yang ketiga, kebutuhan likuiditas perusahaan di mana terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan perusahaan memiliki aset yang bersifat liquid untuk digunakan. Selanjutnya, untuk soal studi kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal studi kasus pertama itu, Pau Corporation memiliki kepemilikan terhadap si corporation sebesar 90% pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar $800.000. Kemudian Pau membeli bidang tanah yang dijual kepada si seharga 55.000 dengan keuntungannya adalah 10.000 pada Januari 2021. Lalu pada tahun 2022 si corporation itu menjual tanahnya ke pihak luar seharga 60.000. Kemudian si melaporkan laba bersihnya sebesar 100.000 pada tahun 2022. Nah, dari soal tersebut, susunlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan. Jadi yang pertama ada jurnal untuk mencatat pembelian atas saham si corporation di tanggal 1 Januari 2020, yaitu investment in Siko pada cash senilai 800.000. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat penjualan atas tanah dari Siko ke Pau, di mana Pau ke Siko ke Pau ini merupakan transaksi upstream, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jurnal cash sebesar 55.000 pada gain on sale of land sebesar 10.000 dan land sebesar 40.000. Karena didapatkan gainnya 10.000 dan harga aslinya adalah 45.000. Kemudian dibuatlah selanjutnya jurnal eliminasi untuk menghapus laba yang belum direalisasi pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu gain on sale of land pada land senilai 10.000. Kemudian karena pada tahun 2022, pada awal tahun 2022 itu si corporation menjual ke pihak luar, maka dibuatlah jurnal yaitu cash sebesar 60.000 pada gain on sale sebesar 5.000 dan land sebesar 55.000 dan didapatkan keuntungan sebesar 5.000 dari penjualan ke pihak luar. Next slide.
Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat laba yang terrealisasi dari penjualan SIKO ke pihak luar. Jadi karena dari anak itu telah menjual ke pihak luar, maka si induk atau perusahaan PAU itu mencatat adanya laba yang sudah direalisasi, yaitu invest dengan ayat jurnal, yaitu investment in SIKO dan NCI share pada gain on sale of land. Dengan nilai investment in SIKO itu sebesar 9.000 didapatkan dari 10.000 dikali 90% kepemilikannya, dan NCI share sebesar 10.000 dikali 10% kepemilikan non-pengendali pada gain on sale of land sebesar 10.000. Hal ini dikarenakan penjualan yang dilakukan itu secara upstream. Selanjutnya, jurnal dalam mencatat laba yang dilaporkan SIKO dan mengeliminasi laba penjualan tanah yang belum terrealisasi pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu membuat jurnal untuk pencatatan laba investment in C pada income from C sebesar 80.000, yaitu didapatkan dari 100.000 dikali 90% kepemilikannya, dikurangin 10.000. Next slide. Next slide itu Shell Corporation merupakan sebuah perusahaan yang 90% kepemilikannya itu dimiliki oleh PAF Corporation. Jadi Shell itu merupakan anak dari PAF sejak 1 Januari sebesar 500.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020, PAF itu menjual aset berupa mesin produksi yang dibeli tahun 2018 seharga 16.000 dan memiliki masa manfaat 8 tahun kepada Shell Corporation. Aset tersebut dijual seharga 14.000, lalu pada tanggal 1 Januari 2022, Shellco itu menjual mesin tersebut kembali ke pihak ketiga. Selanjutnya, dari soal tersebut susunlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan. Jadi di sini ada beberapa ayat pertama pada tanggal 1 Januari 2018, di mana PAF Corporation itu mengakuisisi Shell Corporation. Itu dibuat jurnal, yaitu in Shell pada cash senilai 500.000. Namun sebenarnya transaksi ini tidak perlu dicatat untuk ayat-ayat jurnal penjualan. Yang perlu dicatat yaitu pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian aset tetap mesin, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 dibeli mesin, maka dicatat yaitu mesin pada cash senilai 16.000. Yang kedua adalah jurnal penjualan aset tetap kepada Selco, yaitu jurnal downstreamnya tanggal 1 Januari 2020, dicatat cash dan accumulated depreciation. Cash-nya itu 14.000, accumulated depreciation 4.000, pada mesin dikredit 16.000 dan gain on sale of machine 2.000. Cash-nya itu didapat dari hasil penjualan yaitu 14.000, accumulated depreciation didapatkan dari 4.000, yaitu didapatkan dari 2 tahun aset tersebut berjalan. Jadi dari tahun 2018, 2019 itu 2 tahun, dan tiap tahunnya itu dilakukan amortisasi sebesar 2.000, yaitu dari 16.000 dibagi 8. 2.000 sehingga akumulasinya 4.000. Selanjutnya mesinnya harganya 16.000 dan gain on sale of machine 2.000 didapatkan dari selisih antara nilai buku aset dan nilai harga jual 2.000. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian untuk unrealized gain or loss-nya, yaitu income from investment pada investment in Selco, yaitu membalik si akun income-nya sebesar 2.000.
pada investment sebesar 2.000. Selanjutnya, membuat jurnal eliminasi untuk unrealized gain or loss-nya. Jadi ada gain on sale of machine sebesar 2.000 pada mesin sebesar 2.000. Next slide. Selanjutnya juga dilakukan jurnal eliminasi untuk piecemeal. Jadi karena aset tersebut belum terjual dan di soal itu sudah tertera tahun 2021, sehingga untuk jurnal eliminasi piecemealnya dibuat 2 tahun, yaitu yang pertama dibuat jurnal accumulated depreciation pada depreciation expense senilai 333,33. Hasil ini didapat dari slide sebelumnya. Boleh di slide sebelumnya ini ada gain on sale of machine-nya 2.000. Piecemeal itu didapatkan dari 2.000 dibagi dengan sisa manfaat 6 tahun. Next slide lagi. Jadi 2.000 dibagi 6. Dapat accumulated depreciation pada depreciation expense senilai piecemeal tadi. Selanjutnya pada tahun 2021 pun jurnalnya sama. Next slide. Oke, sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.